Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah, di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil Aliyil Azim. Sadaqallahul Azim. Pada orang yang sudah mengembalikan bahwa hidup ini Allah, itulah orang-orang yang hidup di sisi Allah. Ketika di dalam hatinya hanyalah lillah yang berkuasa atas dirinya, itulah orang-orang yang hidup di sisi Allah. Jadi para nabi, para rasul, para kekasih Allah, para al-ulama warasatul anbiya, dikatakan mereka ketika dia meninggal tidak mati. Orang-orang yang mati di dalam perang membela agama Islam, atau orang-orang yang berjihad jiwanya tidak mati, tapi mereka hidup berbahagia di sisi Tuhannya. Maknanya hidup yang sudah dikembalikan kepada uripe Allah, itulah orang-orang yang hidup. Maknanya hidup bahagia di sisi Allah. Sedangkan orang-orang yang mati adalah ketika manusianya masih merasa lebih wujud di dalam dirinya daripada wujud Tuhannya. Sedangkan manusia yang mati di dalam dirinya lebih hidup daripada hidup Tuhannya. Sedangkan orang yang mati di sisi Allah adalah dirinya lebih mampu dan lebih berkuasa
daripada mampu dan kuasanya Allah di dalam dadanya, itulah orang yang mati. Yakni hatinya keras melebihi kerasnya batu, maka butalah mata hatinya, butalah pendengarannya, butalah pandangan matanya, butalah perasaannya, buta segalanya, yakni di dalam hati kita selama ini hanya berurusan dengan yang panas-panas, hanya berurusan dengan hubbud dunia di dalamnya. Inilah orang-orang yang mati di sisi Allah ketika manusianya masih merasa hidup. Allahnya gaib, Allahnya tidak ada, yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang jelas, yang berkuasa atas kehidupan ini, yakni masih manusianya. Inilah orang yang mati di sisi Allah. Jadi di dalam Al-Quran ini kandungannya hanya untuk dua golongan ini. Bila yang memahami di dalam kitab suci Al-Quran, kitab suci apa saja, bila yang memahami masih kehidupan manusianya, ya tidak akan nyambung dengan kehidupan Tuhannya. Karena manusianya yang masih merasa memahami, karena manusianya yang merasa bisa mengenal Tuhannya, padahal manusia tidak pernah bisa mengenal Tuhannya, kecuali hanya Tuhannya lah yang mengenalkan dirinya kepada seluruh umat manusia. Karena tanpa Allah manusia tak ada, tanpa wujudullah wujud manusia tak ada, tanpa uripe Allah hidup manusia tak ada, tanpa kekuasaan Allah kekuasaan manusianya tak ada. Karena itulah hanya Allah yang mengenal Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Sedang manusia jangan sok megaya kenal Allah. Karena manusia jangan sok megaya kenal dirinya, kenal awake dhewe saja ra bisa. Mengenal dirinya sendiri saja ndak bisa. Menetapkan dirinya saja sebagai makhluk yang diciptakan ra bisa. Jangan megaya mencari Tuhan, megaya makrifat. Sesungguhnya manusia tak bisa apa-apa. Hanya Allah lah yang bisa apa-apa. Biarlah Allah yang bermakrifat pada manusianya. Biarlah Allah yang menghidupi pada manusianya. Biarlah Allah yang mewujudkan manusianya. Itulah bertuhannya orang-orang yang hidup di sisi Tuhannya. Selalu bahagia dengan apa yang diberikan oleh Tuhannya. Selalu berbahagia dan lapang dada ketika keadaan apapun yang diterima dari Tuhannya. Semua kodok dan kodar mengandung keindahan bagi orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah. Jadi menjadi kekasih Allah itu jangan nunggu mati esok. Sekarang sudah bersiap-siaplah, berhijrahlah jadi menjadi kekasih Allah. Agar innal awliya ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Agar kita hidup di dunia ini tidak merasa takut dan tidak merasa bersedih hati. Kenapa? Karena hanya Allah yang berkuasa pada diriku. Hanya Allah yang menguasai diriku dan hanya Allah yang memelihara. Hanya Allah yang mencukupi diriku. Ngapain aku takut? Ngapain aku khawatir? Ngapain aku bersedih? Ngapain aku kecewa, menderita? Allah semua yang mengaturku. Ini bagi orang-orang yang hidup di sisi Tuhannya, yang sudah almarhum, yang sudah mutu qabla antal maut, yang sudah mengikuti bimbingan baiat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan orang yang mati di sisi Allah, mereka merasa ketakutan di dunia ini. Kehidupannya serba dipenuhi dengan penderitaan, kekecewaan. Kehidupannya dipenuhi dengan kemurkaan, kerakusan, ketakutan, penderitaan. Takut di dalam kehidupannya, takut tidak bersama-sama dengan yang dicintainya, takut ditinggalkan dengan yang dicintai di dalam hatinya, takut ditinggalkan yang dipertuhankan di dalam dadanya. Apakah itu? Uang dan urusan-urusan dunia. Itu yang membuat manusia takut. Bila tak punya uang, takutlah manusia. Bila ia melarat, takutlah manusianya. Bila ia terjepit, takutlah manusianya. Aku mau makan apa? Besok anakku bagaimana? Besok bisnisku bagaimana? Hidupnya serba ketakutan. Inilah tanda-tanda orang yang sudah mati di sisi Allah. Mati hatinya. Yakni buat bahan bakarnya anar, buat bahan bakarnya neraka, buat bahan bakarnya siksa kubur. Maka dari itu siksa kubur dan neraka sesungguhnya sudah terjadi kepada tiap-tiap diri manusia yang mati. Mati hatinya, maknanya menyangka dirinya lebih wujud daripada Allah. Menyangka dirinya lebih wujud daripada yang mewujudkan. Menyangka bahwa dirinya lah pencipta hidup dan badan ini, sehingga hidup dan badan ini diatur-aturnya sendiri. Karena seolah-olah manusianya lah yang memiliki hidup dan badan. Seolah-olah manusianya lah yang menciptakan hidup dan badan. Seolah-olah hidup dan badan ini di dalam seluruh aktivitas kehidupan ini diatur-aturnya sendiri tanpa pengaturan Tuhan. Itulah manusia yang mati di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jadi Alif Lam Mim ini tidak ada yang bisa mengartikan kecuali Allah. Manusia hanyalah menerka-nerka makna sejatinya. Tapi di sini saya mengartikan atau memaknai Alif Lam Mim. Yakni alif hidup, lam di dalam apa yang memahaminya dengan mim mati. Hidup di dalam mati atau hidup dan mati. Jadi manusianya kah dengan hawa nafsunya kah atau dengan uripe Allah. Di Al-Quran ini kandungannya hanyalah ada dua, hidup dan mati, tergantung siapa. Kita lanjutkan. Dzalikal kitabul la raiba, yang membacanya, siapa yang memaknainya, siapa yang mengartikannya, siapa fi hudan lil muttaqin. Kitab, kalau menurut terjemahannya kitab dalam kurung Al-Quran. Karena yang kita baca adalah Al-Quran. Al-Quran yang di luar, Al-Quran yang tertulis. Jadi kita belajar Al-Quran yang di luar ini, kita belajar Al-Quran yang tertulis ini supaya kita bisa membaca Al-Quran yang qadim. Al-Quran yang ada di dalam diri, yakni asal-usul kita sehingga kita ada di sini.
Jadi Al-Quran ini petunjuk untuk jalan pulang kembali dari mana kita datang, dan Al-Quran inilah sebuah petunjuk agar kita kembali dari mana kita datangnya, dari mana kita diadakan agar kita bisa pulang kampung. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Yang bertakwa itu siapa sih? Apa bertakwa itu cukup dengan aku bertakwa kepada Tuhan? Aku yakin kepada Allah, aku bertakwa kepada Allah, aku takut kepada Allah. Apakah hanya bisa dikata-katakan begitu saja? Apakah hanya bisa diaplikasikan dengan hanya pengakuan-pengakuan saja? Aku bertakwa, aku iman, aku percaya kepada Allah. Apakah cukup begitu? Sedangkan hati kita selama ini mati. Yang mati percaya ya batal. Maknanya hidupkanlah hatimu, maka itulah yang dimaksud takwa. Bila hati kita mati, apakah hati kita yang mati itu kita masih merasa yang jadi Tuhannya diri kita sendiri? Kita yang merasa punya hidup, kita yang merasa punya badan, kita yang merasa bisa beraktivitas sehari-hari sejak bangun tidur sampai tidur lagi, seolah-olah hanya kita yang berkuasa atas diri kita sendiri. Itulah orang-orang yang mati di sisi Allah. Itu bukan orang yang bertakwa. Bila Allahnya gaib, ya bukan orang yang bertakwa. Masa penciptanya tidak ada, yang diciptakan ada. Contoh, ketika kita membuat kue, ini siapa yang membuat kue kok kuenya jadi? Sedangkan yang membuat kue kok tidak ada. Mana mungkin kue itu jadi-jadi sendiri? Mana mungkin manusia jadi-jadi sendiri tanpa Tuhan? Manusia wujud-wujud sendiri tanpa yang mewujudkan. Inilah tanda bukti bila manusianya yang masih merasa wujud di dalam dadanya. Inilah tanda-tanda orang yang tidak bertakwa. Dan tanda-tanda orang yang bertakwa adalah ketika manusianya sudah menyerahkan, merelakan, meridhokan di dalam ridwan, di dalam surganya Allah, sehingga ia menyaksikan hanya Allah yang ada pada dirinya, hanya Allah yang hidup, yang wujud, yang nyata, yang nampak pada dirinya, maka otomatis segalanya apa yang berlaku pada dirinya yang ada hanya diri Tuhannya. Bila sudah demikian, maka semua aktivitas yang berlaku atas diri manusianya itu sudah lillahi ta'ala. Otomatis, seperti otomatisnya ketika Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, Muhammad bukan kamu yang melempar itu, tapi akulah yang melempar ketika kamu melempar. Inilah iman orang-orang yang bertakwa. Sudah dicontohkan oleh baginda Rasul di dalam Al-Quran yang demikian. Inilah tanda-tanda orang yang hidup hatinya, tidak mati hatinya. Kenapa? Karena hanya dikuasai Tuhannya. Kenapa? Karena di dalam hatinya tak lain dan tak bukan, yang ada hanya Allah, hanya wujudullah, hanya af'alullah, zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Ahmad bila mim, Ahmad tanpa mim, yakni Ahad. Sudah lebur Muhammadnya di dalam Ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ingkar dari takwa itu sendiri. Jadi kita masing-masing bisa menilai diri kita sendiri. Jadi kita jangan menilai orang lain, nilailah diri kita sendiri. Ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum naro, maka keluargamu akan selamat dari api neraka. Maknanya
jagalah dirimu, selamatkan dirimu, nilailah dirimu sendiri, hisaplah dirimu sendiri. Jangan sibuk menilai orang lain, jangan sibuk menghisap orang lain, sedangkan diri kita saja selama ini tersesat dari hisapan-hisapan diri kita sendiri. Kita kok sibuk menghisap orang lain, kita kok sibuk menilai-nilai orang lain, padahal diri kita belum tentu baik, padahal diri kita belum tentu benar. Kok kita menilai yang lainnya? Inilah karena kita masih membaca Al-Quran yang di luar. Karena kita selama ini tidak anfusakum, tidak membaca Al-Quran yang dalam, Al-Quran qadim. Inilah isi kandungan dari Al-Quran, hanya hidup dan mati. Hanya manusia dengan Tuhannya. Tergantung Tuhannya dipertuhankan ataukah manusia yang masih jadi Tuhan. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Al-Quran, Alkitab, Zabur, Injil, Taurat itu semuanya kitab yang mana untuk menunjukkan manusia dari asal-usulnya, agar manusia bertemu lagi dengan Tuhannya. Karena manusia dari Tuhan, ia kembali kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu apa yang dikatakan orang bertakwa ini. Ini lanjutannya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya kami berikan kepada mereka. Nah, inilah penafsiran inilah yang kebanyakan orang salah menafsiri. Karena yang menafsiri yang mati, dia menyangka yang beriman itu manusianya. Karena yang menafsiri yang mati, menyangka bahwa yang gaib itu hanya Allah. Karena manusianya salah menafsiri, seolah-olah hanya manusianya yang wujud, hanya manusianya yang hidup, hanya manusianya yang berkuasa atas dirinya sendiri. Berarti ini kan manusianya yang jadi Tuhan. Jadi makna yang sebenarnya itu yang bagaimana bila kita maknai dengan yang hidup, bukan dimaknai dengan yang mati. Manusianya yang memahami dengan diri kemanusiaannya di dalam hatinya. Inilah penafsiran yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Karena Alkitab, Al-Quran itu kandungannya hanya hamba dan Tuhannya, hanya hidup dan mati. Tergantung manusia yang menafsirinya, tergantung manusia yang memaknainya. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Maknanya mereka manusia itu percaya kepada yang gaib. Siapa sih yang gaib? Siapa sih yang tidak nyata? Siapa sih yang makhluk? Siapa sih yang ciptaan itu? Sebenarnya bila Allahnya gaib, berarti tidak mungkin Allah menciptakan yang wujud. Bila Allahnya tidak ada, tidak mungkin kita ada. Bila Allahnya tidak ada, tidak terlihat, tidak nampak, tidak nyata, bagaimana mungkin kita bisa nyata seperti ini? Mana mungkin kita bisa jelas seperti ini? Mana mungkin kita bisa gamblang seperti ini kewujudannya bila Allah tidak lebih wujud daripada manusia itu sendiri. Bagi orang-orang yang sudah hidup di dalam hidup Tuhannya, Allahnya lebih gamblang, manusianya lah yang gaib. Mestinya kan demikian.
Masa Allahnya yang gaib, manusianya yang wujud? Ini menyimpang dari akidah kita sendiri. Katanya wujud kidam bako. Allah wajib wujud. Selain Allah wajib adam hudus wana. Yang selain Allah wajib adam. Ini kan menyimpang dari iktikad kita sendiri di dalam beragama. Katanya hanya Allah yang esa. Katanya hanya Allah yang berkuasa. Katanya hanya Allah yang menghidupi seluruh manusia. Mana buktinya? Bila Allahnya gaib, ya tidak terbukti iman-iman kita selama ini. Namun bila kita percaya dan yakin hanya kita yang gaib, manusianya yang gaib, maka itulah yang dimaksud man arofa nafsahu. Barang siapa tahu dirinya bahwa dirinya lah yang gaib, maka wujudlah, maka nyatalah, maka kenalah ia dengan Tuhannya. Faqad arofa rabbahu. Bagi manusia yang sudah tahu dirinya bahwa dirinya saya 50 tahun yang lalu tidak ada, gaib, nyata. Yang ada hanya yang menciptakan aku Abdul Halim 50 tahun yang lalu. Inilah yang dimaksud iman. Ketika hanya Allah yang nyata daripada Abdul Halimnya di dalam dadanya. Ketika hanya Allah yang wujud daripada wujud Anda di dalam hati Anda, maka itulah yang dimaksud beriman, maka itulah yang dimaksud bertakwa, maka itulah Allah lebih wujud daripada diri Anda. Kenapa? Karena wujud Anda ya wujudullah. Karena hidup Anda ya hidupnya Allah. Karena kuasa Anda ya kuasa Allah. Inilah mengandung kodok dan kodarnya Allah di dalam pagelaran ini. Hidup dan matinya manusia di dalam hatinya. Jadi orang-orang yang beriman di sisi Allah, loh ya, bukan di sisi KTP. Kalau di sisi KTP, yakni orang-orang yang beriman, manusianya percaya, yakin, hanya itu saja. Yakin. Dan imannya hanya versi hawa nafsunya. Pokoknya aku yakin Allah gaib. Pokoknya aku yakin Allah ada tapi gaib. Hanya itu saja keyakinannya. Hanya yakin-yakin versi hawa nafsunya. Tidak ada buktinya sama sekali. Namun keyakinan akidah di sisi Allah. Bila manusia itu beragama dan bertuhankan hanya Allah, maka ia yakin bahwa dirinya lah yang gaib, yang wujud hanya Tuhannya. Sehingga manusianya terpelihara dari segala dosa, terpelihara dari segala fahsya wal mungkar, dan terpelihara dari ketakutan dan penderitaan. Kenapa? Karena manusianya sudah kembali kepada Tuhannya. Maka ikra kitabak, bacalah kitabmu. Yang mana yang dibaca? Ya dirimu. Diri yang mana? Ya gaibkan dirimu. Maka nyatalah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Inilah yang dimaksud orang-orang yang beriman adalah percaya kepada yang gaib. Siapa yang gaib? Ya diri manusianya sendiri itu loh, gaibkan. Kemudian melaksanakan sholat. Sholat itu apa sih? Apakah sholat itu yang jungkir wali itu saja? Apa sholat itu hanya dzikiran saja? Sholat itu adalah aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi makna dari sholat itu sendiri, ingat bahwa yang hidup ini hanya Allah. Itulah sholat. Namun ketika kita sholat 5 waktu atau sholat rawatib, di dalam hati kita ingat bahwa yang mati yang sholat ya hancur, ya kebakar. Karena manusianya tidak mampu apa-apa kok ngaku-ngaku bisa sholat. Manusianya tidak mampu apa-apa kok ngaku-ngaku bisa ibadah.
Apa buktinya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat dan sesungguhnya ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Akan tetapi sholat dan ibadah, akan tetapi hidup dan mati selama ini kan diakui hanya milik manusia. Sedangkan Allah gaib, Allah tidak berkuasa apa-apa. Mana bukti iman dan akidah kita? Mana bukti keyakinan dan kepercayaan kita bila Allahnya gaib? Bila yang wujud di dalam hati kita hanya kita sendirian? Ya, tidak ada bukti iman kita, tidak ada persaksian. Kita hanyalah menyaksikan diri kita sendiri sahaja. Menyaksikan apa? Menyaksikan setan yang berkuasa atas diriku. Apa maknanya? Terlepas dari kekuasaan Allah. Pulang kembalinya segala aktivitas kita hanyalah linas. Ini semua pekerjaanku, ini semua hasil karyaku, ini semua aku yang melakukan, ini sholatku, ini ibadahku, ini hafal Al-Quranku, ini hafalan hadisku, ini pangkatku, jabatanku, ini kekayaanku dan sebagainya. Manusianya telah mati. Kenapa? Karena manusianya jadi Tuhan sendiri di dalam dadanya hingga arwahnya gentayangan. Gentayangan kemana? Disiksa oleh apa yang dicinta-cintainya, yakni disiksa dunia. Itulah siksa kubur dan siksa jahanam. Panasnya bukan seperti panas yang kita kira. Panasnya ada di dalam hati, panasnya ada di dalam kuburan, panasnya ada di dalam neraka. Mana kuburannya? Badan-badan yang dari tanah inilah kuburan-kuburan manusia, sehingga jiwa manusia disiksa di dalamnya. Dengan apa? Dengan perkara-perkara yang dicintainya. Sampai kapan manusia disiksa di dalam kuburnya? Sampai kapan manusia disiksa di dalam nerakanya? Sampai manusianya benar-benar iman kepada Tuhannya. Takwa yang sebenar-benarnya takwa kepada Tuhannya. Yaitu apa? Kiamat. Pintu bimbingan baiat kiamat. Bila kiamat hidup dan badannya, bila kiamat langit dan buminya, bila kiamat hidup dan badan sudah dipasrahkan dengan rela dan ridho, bila sudah dikiamatkan apa yang dicintai di dalam hatinya, maka akan bangkit miber ning ngersane Gustine. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dikatakan sholat itu, yakni aqimis sholata lidzikri. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah di dalam hati kita, sedangkan yang Allah yang kita ingat adalah Allah ciptaan kita sendiri. Allah ciptaan manusia. Apakah itu? Manusia kita merasa bisa mengucap Allah di dalam hati kita. Itu kan Allah ciptaan manusia. Allahnya manusia diciptakan sendiri, disembah-sembah sendiri. Apa bedanya dengan kisahnya bapaknya Nabi Ibrahim? Membuat berhala-berhala sendiri, membuat patung-patung sendiri, disembah-sembah sendiri. Apa bedanya dengan kisah itu? Sebenarnya kisah di dalam Al-Quran itu sudah ada blek di dalam diri manusia kita. Jadi kita ciptakan Tuhan sendiri, kita ciptakan Allah sendiri, kita sembah sendiri. Tidak mungkin kita bisa berzikir kepada Allah ketika diri kita masih jadi Allah. Tidak mungkin kita bisa mengingat Allah sementara kita masih mengingat hanya diri kita sahaja yang merasa mengingat Allah. Tidak mungkin kita bisa mengingat Allah bila diri kita yang wujud daripada wujud Allah. Tidak mungkin kita bisa mengingat Allah bila hidup ini bukan hidupnya Allah. Maknanya yang bisa mengingat Allah ya
Allah. Maknanya yang bisa mengingat diri Abdul Halim ini ya diri Abdul Halimnya. Ketika masih ada diri Abdul Halimnya di dalam dada Abdul Halimnya, yang diingat ya pasti Abdul Halimnya yang merasa bisa apa-apa, yang merasa bisa berkuasa untuk melakukan apa-apa. Yang diingat ya pasti Abdul Halimnya, karena Abdul Halimnya yang merasa wujud, karena Abdul Halimnya yang merasa hidup, sehingga yang goib Allah, yang wujud Abdul Halim. Inilah iman yang terbalik, akidah yang terbalik, kepercayaan yang terbalik, sehingga banyak orang yang memperdebat-debatkan mencari kebenaran dan pembenaran. Padahal podo-podo ndak weruhe. Tapi bagi manusia yang sudah menemukan kebenaran itu, ia sudah tak lagi mencari kebenaran dan pembenaran, karena ia sudah enjoy di dalam kehidupan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Maknanya diri manusianya lah yang gaib, yang harus diyakini kegaiban manusianya. Diri manusianya lah yang gaib, yang harus diimani kegaiban diri manusianya. Ketiadaan diri manusianya, kematian diri manusianya, karena yang hidup hanya Allah. Itulah iman. Melaksanakan sholat, yakni melaksanakan sholat itu selalu mengingat Allah dikala sholat yang syariat, mengingat Allah dikala zikir yang syariat, mengingat Allah dikala baca Al-Quran yang syariat, mengingat Allah dikala berbuat kebaikan di syariat. Semuanya mengingat Allah. Maknanya apa? Karena hanya Allah lah yang berkuasa atas sholat, ibadah, baca Al-Quran, sholawatan, berbuat baik, dan sebagainya. Inilah yang dimaksud iman kepada yang gaib. Maknanya manusianya tak mungkin melakukan itu semua. Yang melakukan itu semua hanyalah Allah. Inilah yang dimaksud sholat itu. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka berani berkorban untuk saling mengasihi sayangi sesamanya. Kenapa? Karena rezeki datangnya dari Allah, ya kembali kepada Allah. Di dalamnya sudah tak ada barter lagi rezeki itu dengan pahala, tak ada barter lagi rezeki itu dengan kebaikan, tak ada barter lagi rezeki itu dengan surga, tak ada barter lagi rezeki itu dengan kekayaan yang melimpah. Tidak ada barter lagi. Pokoknya lillah, dari Allah, kembali kepada Allah. Itulah orang-orang yang beriman. Kemudian ayat yang selanjutnya, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada, dalam kurung Al-Quran, yang diturunkan kepadamu, dalam kurung Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ini penjelasannya panjang. Kalau dilanjut di sini nanti takutnya tidak lengkap. Maka ayat surat Al-Baqarah ayat yang ini kita tangguhkan di pertemuan yang akan datang, biar lebih gamblang lagi, biar tidak salah paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa di dalam perlindungan Allah, senantiasa di dalam pertolongan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan salawat talmin daf'ul bala.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وأسقني ظالمين بظالمين وأورجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para sahabat-sahabat yang sudah bergabung di live ini. Terima kasih atas hadirnya.